Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'alwi adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'alwi itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'alwi, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari Atta, yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'alwi, kemudian Ba'alwi di Lampung mentang-mentang petang-tang petenteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente, darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'alwi ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'alwi bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah, betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Syarif Abbas, yakni bahwasanya Raden Inten II pernah menolak keberadaan Ba'alawi. Ini menarik pernyataannya. Siapa itu Raden Inten II? Raden Inten II atau kita lebih populer menyebutnya Raden Intan adalah pahlawan nasional asal Lampung. Beliau gigih berjuang mengusir penjajah Belanda. Ketika itu dikatakan oleh Syarif Abbas ada oknum Ba'alawi yang diduga memang dibawa oleh penjajah Belanda, sebagaimana penjajah Belanda memperalat Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia guna melegitimasi setiap kebijakan penjajah Belanda di negara jajahannya yang disebut dengan Hindia Belanda. Nah, oknum Ba'alawi ini mendatangi Raden Inten lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai zuriat Nabi. Apa kata Raden Inten II? Kalau memang kalian adalah cucu Rasulullah, coba tebas tangan kalian. Saya ingin lihat apakah darah kalian hitam atau putih. Jika darah kalian masih merah, maka tak perlu membangga-banggakan sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu oknum Ba'alawi tidak berani masuk ke kawasan provinsi Lampung. Raden Intan II telah memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwasanya membangga-banggakan nasab itu sesuatu yang tidak perlu. Apalagi membuat klaim-klaim nasab. Yang mengklaim itu sendiri tidak mampu membuktikannya. Apakah benar dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cuman mengaku-ngaku saja. Karena Nabi sudah memberikan warning kepada kita semua, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Ia mengaku-ngaku sebagai keturunanku, kata Nabi, mengaku-ngaku sebagai dzurriatku, walaysa minni, padahal dia bukan keturunanku. Cuman yang jelas bagi Raden Intan II, untuk mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tersebut, tapi justru menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Perilaku mereka malah menjilat penjajah Belanda. Dan atas nama agama kemudian ingin menjadikan penduduk pribumi ini takluk kepada Belanda. Itu saja sudah cukup bagi Raden Intan II. Mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka semua pengkhianat yang mengatasnamakan bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita semua mesti tahu, bangsa Indonesia termasuk khususnya masyarakat Provinsi Lampung, bahwasanya Raden Intan II adalah pahlawan nasional asal Lampung, yang beliau bukan orang sembarangan. Selain sebagai seorang pejuang yang mengusir penjajah Belanda, beliau merupakan masih keturunan Sunan Gunung Jati. Dan ini jelas bahwasanya beliau merupakan keturunan Wali Songo. Tapi beliau tidak pernah mengklaimnya untuk sebuah kesombongan. Kemudian yang berikutnya, bagi masyarakat Lampung kita juga mesti menyadari ada dua pahlawan nasional asal Lampung. Yang pertama Raden Intan II, yang kedua Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Kedua-duanya konsisten berjuang mengusir penjajah, bukan justru sebaliknya menjilat para penjajah. Jadi ada benarnya apa yang dikatakan oleh Syarif Abbas, bahwasanya dengan berani Raden Intan II mengatakan kepada oknum-oknum Ba'alawi, kalau benar kalian merupakan keturunan Nabi, tebas tangan kalian. Aku ingin lihat darah kalian putih atau hitam. Kalau darah kalian masih merah, tak perlu membangga-banggakan itu semua. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama umat manusia. Maksudnya ada orang yang atas nama nasab, merasa nasabnya lebih istimewa, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, termasuk juga merendahkan sesama umat manusia. Oleh karena itu, akhlak-akhlak oknum Ba'alawi sama sekali bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bukti yang harus kita pegang hari ini. Mari kita simak penjelasan Syarif Abbas Buntet. Karena sampean itu memiliki satu asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah, itu yang salah. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang, bahwa Habib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah dengan Ba'alwi itu gennya itu beda. Itu semua genetikanya bukan genetika Arab, tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA, ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu. Dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal menang kalian. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetikanya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus, tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah, sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus zaman sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar,
pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh kiai NU tuh membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat, nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara kalian, ini adalah Allah cara wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah dengan kebatilan yang dilakukan oleh oknum ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak, untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari Atta, yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-tang petenteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Saudara-saudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum Ba'ali? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimatut tauhid. Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid. Banser sudah mengantung PKI, NU sudah mengantung PKI, Ansor sudah mengantung PKI. Ini sangat berbahaya. Ini bukan urusan kemuhammadian, tapi ini urusan ke NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Itu yang di framing Banser anti kalimatut tauhid, sampai Banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada Banser itu seperti melihat PKI, seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama Banser berarti anti Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'ali. Anda kan saksi hidup, kenapa Anda tidak bisa iktibar?
kalau sumama Banser kemudian membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimat tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman itu adalah negaranya Habib membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya, kenapa mereka tidak sebut anti kalimat tauhid? Jawab. Soalnya saya dipikir kali di rumah kenapa ya? Ngomong sejarah ini ngadepani umur kayaknya ngasal-ngasal dicangkem dong. Ngerti ya orang. Kita paling-paling ngerti yang kone takone kayak ke Gus kayak Suparman kayak bojone Nabi Rasim kayak mau kayak apa sampean. Nyong teka pada waktu nyong tok kaca anak ibu sini ngetuk ibu sarpas uangnya ayu nemennya kurang ajar oke. Gina badan? Subhanallah ini Banser NU dibilang anti kalimatut tauhid. Sekarang tanya, yang menghormati kalimatut tauhid itu yang mengibarkan bendera apa yang mengucapkan kalimatut tauhid? Jawab. Mengibarkan bendera atau yang mengucapkan? Katanya ente kembali kepada Quran dan hadis. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dipanjangkan nafasnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kalimat tauhid memiliki fadilah ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Jawab, ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Urusannya apa dengan dikibarkan? Hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya adalah la ilaha illallah. Saya adalah la ilaha illallah. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia berada di dalam perlindunganku. Sopo bae wong sing ana ning perlindungane aku berarti wong kuwi bakal aman saka siksaku. Mila Banser dibalak marang Gusti Allah mati sering ngucapaken la ilaha illallah. Baik dawuh Gusti Allah apa maning dawuh Kanjeng Nabi, yang namanya menghormati la ilaha illallah bukan mengibarkan bendera tetapi mengucapkan la ilaha illallah. Nyong arep takon sing sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sing jenenge tahlil iki wong NU apa wong Wahabi? NU apa Wahabi? Sing bisane NU disebut anti kalimat tauhid endas ora bener ya. Apa kowe melotot-melotot ning nyong? Ngupain mangannya orang notor betok yang jadi aku. Karena uang lagi bertengah ngelit malah dibayar tisu. Ini yang ngerti ya jelas ya maksudnya kanggo ngusap ecese aku. Ini yang ngerti. Kira tukang binaan dong jadi aku. Kawit mau aku curiga terus kita tampangnya tampang berahasan kayak dia. Potongan bahan di api gitu. Mungkin apa badan? Ini framing yang tidak benar. Tapi ketika itu NU diam, ketika itu Ansor tidak bisa bicara, ketika itu Banser tidak bisa bicara. Jawab sekarang saudara. Akhirnya sih berungkat baal di Gusti Allah yang menghancurkan hati Allah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tidak boleh kalah. Nahdlatul Ulama harus menang. Sebab apa? Sebab Nahdlatul Ulama itu adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan agama Allah. Kudu menang. Orang menang NU hancur agama Islam di Indonesia. Arab keblok kecing menung jadi aku. Keblok beraku-raku ke kecil nemen. Lemot potongannya murid-murid dari kecil apa menang biasanya kiainya kecil mana dia.
muridnya kecing karena margi kiyaine. Lah aku arep takon, kene sampean duwe bojone pira sih, Bu? Siji ya pantesan bae kecing lemet. Lawan Pak Alu kal menang, lawan bojone ora menang-menang sampe. Ya ora ku saja diajari bojone yo aja dipelajari. Oh duwe bojo loro, saja kaya kowe Pak, Bu. Gitu. Sing jenenge kiai ku kudu akeh anake. Nek anake akeh dadi kiai kabeh, mengko agama ning Lampung makmur. Wong pinter agama kabeh Allahumma mulane bojone sampean anggo semua pengen duwe bojo loro sing dadi kiai aja oli kudu diolina Allahumma sing mau Allahumma amin akhir Allahumma ojo iki wis sampean amin dhewe ora apa-apa matur bojone sampean ora wani kok iki bagian kumise kandel-kandel ki mang sampean ora wani ya syukur belah kumise sampean syukur matur di bojo ora wani. Kenapa mboten? Para syarek kalau Allah kusne bojone loro mongko tukaran gegeran. Lho sampean guru belajar bareng kiai belajar bareng Cirebon. Nek kiai tong Cirebon ora ada bojo siji tampai siji maning loro. Nek loro-lorone protes sewot-sewot ora mari malah ditambahi telu. Lah mongko telu-telune akur iki jare telu-telune bojone kiai musyawarah wis aja nyewot maning aja protes. Bukatan malah ditambahi papat. Akhirnya telu-teluane kuwe alhamdulillah aku kabeh sebab bok ditambahi papat. Ya ajarane kayak kari dituruh dari mau sampean. Tapi sekali kecingnya tetap kecing. Jadi para ini masalah NU. Ketika Nahdlatul Ulama itu banser membakar bendera HTI, wah di framing yang namanya NU anti-Islam, sampai kaum Ba'ali itu petakilan sombongnya menghina ulama-ulama kiai sepenake dewek, menghina kiai-kiai NU sepenake dewek. Ini puncak daripada kemarahan Allah terhadap kaum Ba'ali yang disebut para sampai Habib. Puncaknya ngono kowe, ngafir kiai NU. One sapa dina apa mboten dadi tamu sing sopan kok para serek para sedulur mawon akhirnya para serek rasul bayangkan iki para serek rasul penghinaan terhadap ulama dan kiai NU yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'ali sudah melewati batas, sudah merubah akhlak dan moral rakyat Indonesia. Mbah Yai Said sebagai ketua PBNU, para oknum Habib mending Habib pinter dalil salah kabeh maca kitab ora bisa. Bari santrine aku ben pinter santri aku. Mung udung-udunge gedene seban rakon, tasbih kelapa-kelapa, jumbahe kaya bek minar mabur. Jenggot teng langit tekan wudel. Wong Lampung nyampur kabeh. Ora uli kuwi iblis berjubah ngelek-elek kiai NU. Ngundang Buya Said, ora Buya Said, malah ngundange arane Tok Said, malah kadang di sisi si Said itu adalah Syiah liberal. Si Said adalah antek Yahudi. Allah marah dibuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Ternyata mereka lah termasuk keturunan Yahudi. Itu kehebatan NU. Oh, cuan yang laman NU Lampung. Kenapa kan? Soalnya saya dipikiri kali kira kenapa. Ngerti orang ngerti mantuk-mantuk. Mongkong kermis kesel ya terhadap dewe. Matur tekali jadi aku udah dipaimangan ora apa.